Shalom, pemirsa setia dari channel Refleksi Gema. Pada hari ini, tanggal 13 Agustus tahun 2023, kita akan kembali bersama-sama membaca, merenungkan, dan merefleksikan bagian firman Tuhan di dalam Alkitab dengan tema Komitmen Umat Allah. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang terus menopang dan memimpin kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, dan kami mau berdoa, mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh tolong setiap kami untuk kami bisa mengerti dan juga melakukan firman Tuhan yang kami renungkan bersama pada hari ini. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini bacaan kita diambil dari kitab Ayub pasal 25-27, tetapi saya hanya akan membacakan pasal 25 saja. Tetapi saya tetap mendorong Bapak dan Ibu bisa membaca pasal 26-27. Dan demikian bunyi firman Tuhan. Maka Bildad orang Suah menjawab, "Kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya, dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang, dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat." Jemaat Tuhan yang terkasih, kita mungkin pernah mengalami suatu peristiwa di mana ketika kita menjadi ragu bahwa apakah diri kita sudah bertindak atau berbuat dengan benar. Hal paling sederhana adalah yang pernah saya alami ketika saya mengendarai mobil di sebuah jalan yang baru pernah saya lalui. Dan di sepanjang jalan itu, saya bertemu dengan mobil yang berlawanan arah dengan mobil saya. Dan tidak ada mobil lain yang lewat di jalan tersebut yang arahnya sama dengan saya. Saya sempat berpikir, jangan-jangan ini jalan satu arah. Sampai saya berpikir lagi, apakah tadi di belokan tadi saya melihat ada tanda dilarang masuk ke jalan yang dimaksud tersebut. Jemaat Tuhan yang terkasih, tidak mudah untuk tetap teguh berpegang pada kebenaran. Apalagi di saat itu kita sedang sendirian. Dan inilah yang dihadapi oleh Ayub di dalam penderitaannya. Di babak ketiga ini dicatat bahwa Bildad tidak lagi menuduh atau berkomentar langsung terhadap Ayub. Dia hanya mengutarakan pengetahuannya tentang Allah. Bildad mengungkapkan demikian, bahwa Allah itu dahsyat dan maha kuasa. Bildad juga mengatakan bahwa Allah adalah sumber terang yang menerangi segala sesuatu, sehingga tidak ada kejahatan yang dapat disembunyikan di hadapan Tuhan. Dari perkataan Bildad ini, Bildad mau mengatakan bahwa manusia tidak bisa membenarkan diri di hadapan Allah. Namun, bagi Ayub, perkataan Bildad ini terlalu sederhana dan hanya cocok bagi orang yang tidak berpengertian. Sehingga Ayub menambahkan pengertian tentang Allah. Dan Ayub menambahkan demikian, bahwa kebesaran Allah tidak sesederhana yang dipaparkan oleh Bildad serta Ayub. Ungkapan Ayub tentang pendapat sahabatnya, yang seharusnya ini akan menolong umat Allah untuk umat Allah juga bisa berusaha semakin mengenal Allah, agar mereka juga bisa memiliki iman yang kokoh dan dapat menguatkan saudara seiman yang lemah. Lalu di pasal berikutnya, Ayub juga mengungkapkan tentang perasaannya, yaitu bahwa Allah yang maha adil tidak berlaku adil kepadanya, sehingga hatinya pedih. Namun Ayub tetap mempunyai komitmen yang kokoh untuk hidup benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, komitmen itu membuat Ayub sangat yakin bahwa dia tidak bersalah. Ayub memaparkan kehidupan orang fasik, namun penekanannya bukan pada kehidupan jasmani, melainkan kepada relasi dengan Allah. Disinilah kita bisa melihat sebuah komitmen Ayub untuk hidup benar di hadapan Allah, bukan didasarkan pada kemujuran atau berkat, tetapi pada relasinya bersama-sama dengan Allah. Bagi Ayub, yang lebih penting adalah relasi yang membuat ia dapat berseru setiap waktu kepada Allah,
apalagi di saat-saat mengalami kesesakan. Dan dia juga dapat bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa, bukan bersenang-senang karena egois. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah menghendaki agar umatnya bisa menikmati kemuliaannya melalui relasi yang terbuka. Namun, dosa membatasi relasi yang terbuka dengan Allah itu. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen untuk hidup benar di hadapan Allah. Saat ini di tengah kehidupan dunia yang begitu hiruk-pikuk dan menggiurkan ini, berbagai kesenangan dapat menyibukkan semua orang. Tetapi sebagai umat Allah, pertanyaannya adalah, apakah Anda terus berusaha untuk semakin mengenal Allah di dalam kehidupan ini? Apakah Anda memiliki komitmen seperti Ayub yang selalu berusaha untuk hidup benar di hadapan Allah, walaupun ada kalanya bisa mendapat perlakuan yang tidak adil? Atau apakah kita lebih mementingkan relasi dengan Allah dibandingkan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, komitmen dan keyakinan kita untuk tetap terus beriman kepada Allah hanya mungkin bisa terjadi di tengah dunia ketika kita merasa sendirian. Itu bisa tercapai kalau kita memiliki kehidupan rohani yang baik dengan Allah. Marilah terus bangun relasi pribadi yang baik bersama dengan Allah. Melalui apa? Melalui kita rajin membaca Alkitab, kita memiliki waktu doa pribadi yang rutin di hadapan Tuhan, serta kita setia beribadah dan melayani Tuhan. Saya yakin dan percaya melalui semua ini, kita akan terus diyakinkan dan diteguhkan akan komitmen kita untuk kita tetap terus berpegang kepada kebenaran Allah. Walaupun mungkin saat itu kita sedang sendirian dan tidak ada orang lain yang berpihak kepada setiap kita. Kita tidak akan pernah ragu untuk tetap terus berpegang kepada kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang terus mengingatkan kami bahwa seringkali di tengah-tengah dunia ini kami merasa sendirian. Kami merasa seringkali tidak yakin dengan iman yang kami miliki, yang kami pegang. Tetapi kami boleh belajar dari Ayub yang tetap terus setia berpegang kepada kebenaran Tuhan, walaupun ia sedang mengalami penderitaan dan dia sedang sendirian pada saat itu. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh terus mengingatkan kami, khususnya saat ini kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat, tantangan kehidupan yang begitu berat. Tapi kami mau yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap terus menyertai dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami mau menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.